tujuan di sini kami ingin mengetahui cara membuat es krim tanpa menggunakan kulkas dan membuktikan teori sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Jika garam ditambahkan ke dalam es batu, maka titik beku es akan turun sehingga es lebih cepat mencair sambil menyerap panas di sekitarnya. Hal ini membuat suhu di sekitar larutan garam dan es menjadi sangat dingin, cukup untuk membekukan campuran susu cair yang digunakan sehingga bisa terbentuk es krim tanpa menggunakan kulkas. Di Imtak dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 43 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu 'amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butir-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Shadaqallahul 'azim. Udah nggak sih? Over. Udah 5 kali deh orangnya tuh. Noise nih, Noise mau es krim nggak? Noise beli es krim? Oh, ini pahit ya? Pahit, nggak boleh pahit. Boleh. Gimana nih? Teksturnya. Dia kok manis kok? Yang tadi nggak manis ya si Amanda ya? Iya nih, manis. Manisnya banget apa?
Ini gulanya banyak atau gimana? 3 sendok. Karena kita susunya campur gitu, jadi susu coklat sama susu cimori yang rasa marirega. Biar ada rasa Bukannya biskuitnya. susu ultra, bukan? Susu ultra iya yang rasa coklat. Bahannya apa Semua aja? susu. Iya. Bahannya apa aja? Susu sama Oreo. gula sama garam. Pakai garam. Terus cara bikinnya gimana? Nanti kalau kan itu Pakai garam ya? dimasukin ke kaleng. Ya biar beku. Nanti dimasukin ke kaleng, terus kita kocok-kocok dulu. Pas sudah setengah jadi kita masukin oreonya, terus kita kocok lagi sampai beku. Fungsinya kaleng buat apa? Biar kan di luarnya dikasih es batu sama garam di dalamnya taruh. Kalengnya bersih nggak? Tadi bekas apa kalengnya? bersih dong. Jadi kita masukin kalian tuh udah dimasukin ke ziplock. Ke ziplock dulu gitu. Oke. Enak, Berapa manis. lama Ber? Dia dikocok-kocok? Berapa lama? Hmm. Sekitar 1 jaman. Manis, enak. Jadi membeku. Iya. Tapi kayaknya kalau beres jadi nggak terlalu semanis kalau nggak Iya. ini ya. Ipunya 90 ya. Ini berapa, Bu? Jadi gini, seandainya ini dipakein Oreo, dia kan tambah manis. Ditambah yang makan Bu Erna lebih manis lagi. Oh, iya. Berarti you harus mengurangi agak gulanya sedikit. Karena kalau pakai Oreo jadi manisnya banget. 90 dah. 90. Oke, makasih Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal kimia. Bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsisten yang diinginkan? Nah, saya akan menjawab pendapat saya. Pendapat saya hasil dari eksperimen yang sudah saya lakuin sama kelompok saya nih ya. Itu bahwa adonan es krim itu udah bisa membeku dan berubah jadi lebih kental setelah dikocok di dalam kaleng nih. Habis itu dikasih dry es di sampingnya sama garam. Garam itu berfungsi menurunkan titik beku es sehingga campuran di sekitar kaleng menjadi lebih dingin dari 0 derajat Celcius, membuat adonan es krim lebih cepat membeku. Konsisten es krim yang dihasilkan cukup lembut, walaupun teksturnya tidak selalu sehalus es krim buatan mesin atau freezer. Namun secara keseluruhan eksperimen berhasil menghasilkan es krim dengan konsistensi yang dapat dinikmati. Udah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dari kelas 12-2 kelompok 7. Akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembentukan es krim ini? Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaan tadi itu, fungsi garam dapur adalah untuk menurunkan titik beku es batu. Campuran es dan garam akan menjadi sangat dingin sampai suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Suhu super dingin inilah yang membekukan adonan es krim dengan cepat, sehingga menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Nomor 3. Apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Oke, jadi perbedaannya itu yang pertama,